Karma di Gunung Kerinci. Rombongan anak remaja itu bersemangat. Mereka adalah kelompok sahabat yang sudah lama merencanakan perjalanan ke Gunung Kerinci, puncak tertinggi di Sumatera. Ada 10 orang dalam rombongan itu, termasuk Vina dan Ardi, sepasang kekasih yang selalu menjadi pusat perhatian di antara teman-teman mereka. Vina dan Ardi adalah pasangan yang sangat mesra, dan kadang-kadang mereka menunjukkan perhatian yang berlebihan satu sama lain, terkadang hingga melupakan batas-batas kesopanan. Setelah mempersiapkan semua perlengkapan, mereka mulai mendaki pada pagi hari yang cerah. Udara segar menyambut mereka saat mereka melangkah ke dalam hutan yang lebat. Pemandangan hijau yang memanjakan mata, suara burung yang berkicau, dan udara pegunungan yang sejuk membuat perjalanan terasa ringan. Namun, di balik semua keindahan itu, Vina dan Ardi seringkali terlihat saling berbisik dan tertawa mesra, tampak tidak peduli dengan lingkungan sekitar mereka. "Hei, kamu ingat gak waktu kita pertama kali ketemu di sekolah?" Ardi berkata sambil menggenggam tangan Vina erat. Vina tersenyum nakal. "Tentu saja, itu momen yang gak akan pernah aku lupakan." Dan mereka pun saling berbisik, berbagi canda yang hanya mereka berdua yang tahu. Mereka melanjutkan perjalanan, tetapi di sepanjang jalan, Vina dan Ardi sering berhenti untuk lebih dekat satu sama lain. Kadang mereka berhenti sejenak di bawah pohon untuk berpelukan atau berciuman, mengabaikan nasihat dari teman-temannya untuk menjaga jarak dan fokus pada pendakian. Teman-teman lain merasa sedikit tidak nyaman, tetapi mereka tetap melanjutkan perjalanan. Hari pertama perjalanan berlangsung lancar, meskipun kelelahan mulai terasa. Namun, malamnya, ketika mereka mulai mendirikan tenda di area perkemahan, Vina dan Ardi semakin tidak memperdulikan batas-batas. Dalam keheningan malam, mereka semakin akrab satu sama lain. Tak jarang mereka tertawa terbahak-bahak, berbicara dengan suara yang cukup keras, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Di tengah malam yang sunyi, Ardi dan Vina pun pergi lebih jauh ke hutan, meninggalkan tenda dan rombongan mereka tanpa izin. Mereka mencari tempat yang lebih sepi, tempat di mana mereka bisa bebas tanpa ada yang mengawasi. "Ini semua terlalu indah, Vina. Aku nggak peduli apa kata mereka," kata Ardi dengan suara berbisik. Vina hanya tersenyum, mencium pipi Ardi dengan lembut. Namun, tak ada yang tahu bahwa tindakan mereka ini akan membawa dampak yang sangat besar. Sebuah kekuatan yang lebih besar dari mereka, yang ada di dalam hutan Kerinci, mulai merasa terganggu. Malam itu, mereka tidak kembali ke tenda hingga larut. Pagi berikutnya, rombongan mulai khawatir ketika Vina dan Ardi tidak kunjung kembali. Mereka berteriak memanggil nama keduanya, mencari-cari di sekitar tenda dan area perkemahan, tetapi tidak menemukan jejak mereka. Rombongan memutuskan untuk melanjutkan pencarian, tetapi semakin dalam mereka masuk ke hutan, semakin mereka tersesat. Hari pertama pencarian tidak membuahkan hasil. Pemandu lokal yang mereka sewa pun mulai khawatir, menyarankan agar mereka berhati-hati karena medan di sekitar Gunung Kerinci sangat berbahaya, apalagi jika seseorang tersesat di dalam hutan. Namun, perasaan cemas mulai menyelimuti rombongan. Semakin hari, tanda-tanda keberadaan Vina dan Ardi semakin hilang. Hari kedua, ketiga, dan keempat berlalu, tanpa kabar dari keduanya. Rombongan semakin tertekan. Mereka merasa seperti terjebak dalam labirin alam yang tak terlihat ujungnya. Suasana hutan yang indah kini terasa menakutkan, dan rasa lapar serta kelelahan mulai menggerogoti tubuh mereka. Di tengah malam yang sunyi, mereka mendengar suara-suara aneh. Sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Tiba-tiba, salah seorang dari mereka, Dimas, yang sebelumnya tidak percaya pada hal-hal gaib, merasa ada sesuatu yang mengamati mereka dari kejauhan. "Ini ada yang gak beres. Aku merasa ada yang mengikuti kita," kata Dimas, suaranya bergetar. Hari kelima, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka semakin khawatir.
sebuah tenda yang terbalik dan perlengkapan pendakian yang tersebar di tanah, semuanya milik Vina dan Ardi. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka. Teman-teman mereka semakin cemas, dan pemandu pun mengusulkan untuk segera mencari jalan keluar dari hutan, tetapi mereka merasa seperti terperangkap. Hari ke-6, rasa lapar dan kelelahan semakin menghantui rombongan. Mereka mulai kehilangan semangat. Di tengah malam yang gelap gulita, mereka duduk bersama di sekitar api unggun kecil, bertukar cerita dan berharap ada petunjuk yang muncul. Tiba-tiba, saat api unggun mulai meredup, suara serak dan terengah-engah terdengar dari kejauhan. Semua orang terdiam, mencoba mendengarkan dengan seksama. Suara itu semakin mendekat, dan dalam sekejap, sosok Vina dan Ardi muncul dari kegelapan. Keduanya tampak kurus, kelelahan, dan terlihat bingung. Kalian di mana saja?" tanya seorang teman dengan suara terkejut. Vina dan Ardi hanya bisa terdiam, tidak mampu menjawab. Wajah mereka pucat, dan mata mereka kosong, seolah mereka baru saja melewati pengalaman yang sangat mengerikan. Mereka mengisahkan bagaimana selama 7 hari terakhir mereka tersesat di dalam hutan. Setiap langkah yang mereka ambil hanya membawa mereka lebih dalam ke dalam belantara yang tak kenal ampun. Mereka merasa seolah ada yang menghalangi jalan mereka, seperti sesuatu yang tak tampak namun sangat menguasai hutan itu. Aku merasa seperti dihukum, seperti ada sesuatu yang mengikuti kami. Itu sangat menakutkan, kata Vina dengan suara parau, matanya kosong. Ardi menambahkan, kami tidak tahu harus pergi kemana. Kami mendengar suara-suara aneh, suara langkah kaki yang bukan milik kami. Kami merasa seperti karma sedang mengejar kami. Mereka akhirnya dipimpin keluar dari hutan oleh pemandu lokal, dan setelah perjalanan panjang yang penuh ketegangan, mereka akhirnya kembali ke desa. Selama perjalanan pulang, Vina dan Ardi tidak pernah berbicara banyak. Rasa penyesalan mendalam terlihat di wajah mereka. Mereka menyadari bahwa meskipun mereka merasa tidak bersalah atas apa yang mereka lakukan, alam dan kekuatan yang ada di Gunung Kerinci seolah mengajarkan mereka pelajaran yang tak bisa diabaikan. Vina dan Ardi, yang dulunya sering melanggar batas dalam hubungan mereka, kini merasakan bahwa kehormatan alam dan dunia ini jauh lebih penting daripada ego mereka sendiri. Mereka tidak hanya belajar tentang keberanian dan kelangsungan hidup, tetapi juga tentang batasan yang harus dijaga dalam setiap perjalanan hidup. Setelah kembali ke desa, Vina dan Ardi masih terbungkus dalam rasa cemas dan penyesalan yang mendalam. Mereka merasa terisolasi dalam kesunyian, seolah alam telah mengingatkan mereka tentang pentingnya rasa hormat terhadap lingkungan dan batasan-batasan yang harus dijaga, bukan hanya dalam hubungan, tetapi dalam setiap langkah yang mereka ambil di dunia ini. Vina menatap Gunung Kerinci yang menjulang tinggi di kejauhan. Wajahnya terbayang kebingungannya saat berada di tengah hutan. Hutan yang awalnya tampak indah dan menenangkan kini terasa seperti tempat yang penuh dengan ancaman yang tak terlihat, seakan alam sendiri menuntut balas. Aku merasa seolah ada yang mengawasi kita sepanjang waktu, kata Vina, suaranya pelan, seperti masih merasakan ketegangan dari pengalaman mereka. Ardi yang duduk di sampingnya hanya mengangguk, matanya kosong, mengingatkan diri pada saat-saat di mana mereka hampir kehilangan harapan. Kita berdua seperti terperangkap dalam hukuman yang diberikan alam. Seolah kita melupakan sesuatu yang sangat penting, bahwa kita bukan hanya pendaki, tapi bagian dari alam ini. Malam itu, di bawah cahaya rembulan yang perlahan naik tinggi, mereka duduk berdua di tepi sungai, merenung tentang perjalanan mereka. Di belakang mereka, para teman mereka kembali ke penginapan, masih terkejut dengan apa yang terjadi selama 7 hari terakhir, tetapi tidak ada yang lebih terpukul dari Vina dan Ardi. Mereka merasa seperti mereka telah melewati batas dan, pada akhirnya, mereka dibawa ke penghukuman yang tak kasat mata, di mana mereka terjebak di dalam hutan yang luas dan tak terduga. Namun,
Ada satu hal yang tidak bisa mereka lupakan, malam terakhir mereka di hutan. Ketika mereka merasa tak ada jalan keluar dan hampir putus asa, mereka mendengar suara, bukan suara binatang atau suara alam biasa, tetapi suara halus seperti bisikan. Mereka mencoba untuk mencari sumber suara itu, tetapi tidak pernah menemukannya. Semakin mereka mengikuti suara itu, semakin jauh mereka terperangkap dalam kegelapan, hingga akhirnya mereka tak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang bukan. Ketika mereka akhirnya muncul kembali di hutan, terengah-engah dan lelah, suara itu berhenti. Mereka merasa seolah-olah itu adalah tanda, sebuah peringatan yang datang tepat pada waktunya, memberi mereka kesempatan kedua untuk kembali. Fina, Ardi berkata setelah hening sejenak. Aku tahu kita sudah melakukan banyak kesalahan, tapi kita harus belajar dari semuanya. Kita tak bisa terus seperti ini. Alam punya cara untuk mengingatkan kita bahwa kita harus menghormati segalanya. Fina menatap Ardi dengan mata yang mulai berbinar, perasaan penyesalan dan kelegaan bercampur menjadi satu. Aku tahu, Ardi, aku juga merasa begitu. Kita harus berubah, tidak hanya untuk diri kita, tapi untuk lingkungan, untuk alam ini. Kita harus menjaga keseimbangan, bukan hanya antara kita, tapi juga dengan alam sekitar kita. Mereka berdua berdiri dan berjalan menyusuri tepi sungai, dikelilingi oleh malam yang damai. Meski perjalanan mereka penuh dengan ketegangan dan rasa takut yang mendalam, kini mereka merasakan kedamaian yang baru. Ada rasa tanggung jawab yang tumbuh dalam diri mereka untuk tidak hanya menjaga hubungan mereka, tetapi juga untuk menjaga dunia ini dengan cara yang lebih bijaksana. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk berbicara dengan teman-teman mereka tentang pengalaman yang mereka alami selama 7 hari itu. Mereka tidak hanya ingin berbagi cerita, tetapi juga ingin memberitahu teman-teman mereka bahwa Gunung Kerinci, hutan yang mereka daki, bukan hanya tempat untuk mencari tantangan fisik, tetapi juga sebuah tempat yang penuh dengan kekuatan yang tak terlihat. Mereka berbicara tentang karma, tentang bagaimana apa yang kita lakukan, baik itu kesalahan besar atau kecil, pasti memiliki konsekuensi. Teman-teman, kata Fina dengan suara yang lebih tenang dari sebelumnya, kami ingin kalian tahu bahwa apa yang kami alami bukan hanya tentang kita berdua. Ini tentang alam, tentang bagaimana kita menghormatinya. Kita harus selalu menjaga batasan, dan tak boleh menganggap enteng kekuatan alam yang ada di sekitar kita. Ardi melanjutkan, kita datang ke sini untuk menikmati keindahan alam, bukan untuk merusaknya. Kami benar-benar belajar dari pengalaman ini, dan kami ingin kalian semua juga belajar bersama kami. Alam bukanlah tempat yang bisa kita ambil begitu saja. Kita harus menjaganya, karena kita adalah bagian dari ekosistem yang lebih besar. Meskipun awalnya teman-temannya terkejut dengan cerita Fina dan Ardi, mereka perlahan mulai memahami pesan yang disampaikan. Mereka semua merasa lebih dekat dengan alam, menyadari betapa pentingnya untuk menjaga keharmonisan dengan lingkungan. Tidak ada lagi tawa atau canda yang mengabaikan batasan-batasan kesopanan, dan tidak ada lagi perasaan bahwa mereka bisa menguasai alam dengan cara yang sembarangan. Mereka pun memutuskan untuk mendaki kembali Gunung Kerinci pada suatu hari nanti, tetapi kali ini dengan tujuan yang berbeda, untuk belajar dan menghormati setiap langkah mereka di atas tanah tersebut, untuk menjaga keseimbangan yang kini mereka pahami dengan lebih baik. Perjalanan itu bukan hanya mengubah Fina dan Ardi, tetapi juga seluruh rombongan mereka. Setiap langkah yang mereka ambil di masa depan tidak hanya akan menjadi perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan untuk memahami alam dengan lebih dalam, untuk hidup selaras dengan dunia yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Dengan perubahan dalam hati mereka, rombongan itu akhirnya pulang. Gunung Kerinci tetap menjulang tinggi di kejauhan, menjadi saksi dari perjalanan mereka, dan mengingatkan mereka bahwa alam, dengan segala keindahannya, adalah sesuatu yang harus dihormati,
bukan ditaklukkan. Minggu-minggu setelah kembali dari perjalanan yang menegangkan di Gunung Kerinci, kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Namun, bagi Vina dan Ardi, semuanya terasa berbeda. Pengalaman yang mereka jalani di hutan, serta pelajaran yang mereka ambil dari kejadian itu, membawa perubahan yang dalam diri mereka. Mereka tak hanya kembali dengan tubuh yang lelah, tetapi juga dengan pemahaman baru tentang hubungan mereka, alam, dan kehidupan itu sendiri. Vina merasa lebih dekat dengan dirinya sendiri. Ia belajar untuk menghargai batasan, baik dalam hubungan maupun dalam kehidupan. Dulu, ia dan Ardi seringkali terbawa oleh emosi dan keinginan untuk selalu mendominasi satu sama lain. Tetapi kini ia lebih sadar akan pentingnya saling menghormati. Ardi, di sisi lain, menjadi lebih dewasa dan bijaksana. Sebelumnya ia seringkali melihat segala hal secara enteng. Tetapi setelah pengalaman mereka yang penuh pelajaran itu, ia menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar, dan terutama terhadap Vina. Mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama di alam, berjalan-jalan di taman, mendaki bukit kecil dekat kota, dan bahkan melakukan kegiatan berbagi seperti membersihkan sungai atau menanam pohon. Mereka merasa seperti kembali menemukan keindahan dalam kehidupan yang sebelumnya sering mereka abaikan. Pada suatu sore yang cerah, Vina dan Ardi duduk di bawah pohon besar di taman kota, menikmati secangkir teh hangat yang mereka bawa dari rumah. Mereka berbicara tentang banyak hal, tetapi kali ini ada kedamaian yang mengalir di antara mereka. Vina yang biasanya ceria dan penuh energi kini terlihat lebih tenang, sementara Ardi yang dulu lebih banyak berbicara kini lebih banyak mendengarkan. Aku merasa, setelah apa yang terjadi di Gunung Kerinci, kita benar-benar diberi kesempatan untuk memulai semuanya dengan cara yang lebih baik, kata Vina dengan suara pelan. Ardi mengangguk, tersenyum lembut. Aku juga. Aku merasa, kita selama ini banyak meremehkan apa yang kita punya, baik itu hubungan kita, maupun hubungan kita dengan alam. Kita selalu berpikir bisa mengendalikan segalanya. Tapi kita baru sadar bahwa alam, seperti hubungan kita, punya kekuatan yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Kita harus lebih bijaksana. Vina menatap jauh ke depan, ke arah pepohonan yang bergoyang tertiup angin. Aku mulai belajar untuk lebih menghargai setiap momen, Ardi. Seperti halnya aku harus menghargai diriku sendiri, begitu juga aku harus menghargai hubungan kita dan lingkungan kita. Alam ini punya cara sendiri untuk mengingatkan kita jika kita mulai melupakan apa yang benar. Ardi menatap Vina dengan penuh perhatian. Aku bersyukur kita melewati semua itu, Vina. Aku tahu kita nggak akan selalu sempurna, tapi aku percaya kita bisa melangkah bersama, lebih baik dari sebelumnya. Mereka terdiam sejenak, meresapi kata-kata satu sama lain. Udara sore itu terasa sejuk, dan matahari mulai merendah di langit, menciptakan siluet pohon-pohon yang indah di sekitar mereka. Dalam keheningan itu, mereka merasa seperti telah menemukan kedamaian yang mereka cari. Meskipun mereka belum sepenuhnya bisa melupakan semua ketegangan yang mereka rasakan selama perjalanan mereka di Gunung Kerinci, tetapi mereka tahu bahwa perjalanan itu adalah bagian dari proses mereka untuk menjadi lebih baik. Beberapa bulan kemudian, mereka memutuskan untuk kembali ke Gunung Kerinci, bukan untuk mendaki dengan ambisi besar atau untuk mencapai puncak, tetapi untuk merasakan kedamaian yang mereka belum pernah rasakan sebelumnya. Kali ini, mereka pergi dengan tujuan yang lebih sederhana, untuk berdamai dengan alam dan diri mereka sendiri. Rombongan yang sebelumnya ikut bersama mereka, yang juga merasakan ketegangan selama pencarian Vina dan Ardi di hutan, ikut bergabung dalam perjalanan itu. Mereka semua membawa semangat baru, semangat untuk lebih menghargai alam dan belajar dari pengalaman yang telah mengubah mereka. Mereka tidak lagi mendaki untuk mengejar kecepatan atau prestasi, tetapi untuk merasakan keharmonisan yang ada di sekitar mereka. Di puncak Gunung Kerinci,
Mereka berdiri bersama, menghadap kehamparan hutan yang luas dan gunung-gunung yang menjulang tinggi. Mereka merasa kecil, namun dalam kekecilan itu, mereka merasakan kedamaian yang sangat besar. Mereka tahu bahwa dunia ini lebih besar dari sekadar apa yang bisa mereka lihat, dan setiap langkah yang mereka ambil memiliki dampak pada dunia di sekitar mereka. Vina menatap Ardi dengan penuh rasa syukur. Kita sudah sampai di sini, Ardi. Tidak hanya ke puncak gunung ini, tetapi ke titik di mana kita mulai memahami arti keseimbangan, baik antara kita dan alam, maupun antara kita dan dunia. Ardi menggenggam tangannya dengan erat, dan mereka berdua berdiri di sana, seolah-olah waktu berhenti sejenak. Mereka merasa, inilah saat yang tepat untuk benar-benar bersyukur atas perjalanan yang telah mereka lalui, baik itu penuh dengan kebahagiaan maupun tantangan. Mereka tahu bahwa hidup bukan hanya tentang mencapai puncak, tetapi tentang bagaimana mereka menghargai setiap langkah yang mereka ambil menuju puncak itu. Saat matahari mulai terbenam, Vina dan Ardi duduk bersama, menikmati keindahan alam di sekitar mereka. Tidak ada kata-kata yang bisa mereka ucapkan lebih dari itu. Mereka merasa, dalam keheningan ini, mereka telah menemukan kedamaian yang sejati. Alam telah mengajarkan mereka untuk lebih bijaksana, untuk menjaga keseimbangan, dan yang terpenting, untuk menghormati setiap hal yang ada di dunia ini, termasuk satu sama lain. Hari-hari setelah perjalanan mereka kembali ke Gunung Kerinci terasa berbeda bagi Vina dan Ardi. Mereka merasa lebih terhubung, baik dengan diri mereka sendiri maupun dengan alam. Sebelumnya, mereka hanya melihat dunia sebagai tempat yang penuh dengan peluang untuk menaklukkan dan mengejar ambisi. Tetapi sekarang mereka mulai memahami bahwa dunia ini lebih besar dari yang mereka kira. Mereka berdua kini lebih sadar akan pentingnya menjaga keseimbangan, baik dalam hubungan mereka, dengan lingkungan, maupun dengan dunia yang lebih luas. Namun, meskipun kedamaian dan refleksi yang mereka rasakan sangat besar, kehidupan tidak selalu berjalan mulus seperti yang mereka harapkan. Dalam perjalanan menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia dan diri mereka sendiri, tantangan baru mulai muncul. Suatu pagi yang cerah, Vina dan Ardi duduk di teras rumah mereka, menikmati secangkir kopi. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang rencana-rencana yang ingin mereka capai bersama. Aku mulai berpikir tentang hal-hal besar lagi, Ardi, kata Vina, matanya berbinar. Mungkin, setelah semua yang kita lewati, kita bisa melakukan sesuatu yang lebih bermakna, mungkin proyek tentang pelestarian alam, atau membuka kesempatan bagi orang-orang untuk belajar lebih banyak tentang pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan. Ardi tersenyum, bangga dengan ide Vina. Aku suka itu, Vina. Kita sudah belajar banyak, dan aku rasa kita harus berbagi pengetahuan itu dengan orang lain. Mengajak orang untuk lebih peduli pada alam, agar mereka juga bisa merasakan kedamaian yang kita rasakan setelah perjalanan kita. Namun, meskipun ide besar itu tampak sempurna, mereka tahu bahwa ada tantangan besar yang harus dihadapi. Dunia luar, di luar petualangan mereka di Gunung Kerinci, tidak selalu memahami apa yang mereka alami. Banyak orang yang masih terjebak dalam rutinitas sehari-hari, yang lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada keberlanjutan alam. Mencapai tujuan mereka untuk menjaga alam bukanlah hal yang mudah. Beberapa minggu setelah diskusi itu, Vina dan Ardi memutuskan untuk mengadakan seminar kecil tentang pentingnya pelestarian alam dan menjaga keseimbangan lingkungan. Mereka mengundang teman-teman mereka, serta beberapa orang yang mereka kenal, untuk berbicara tentang pengalaman mereka di Gunung Kerinci dan bagaimana perjalanan itu mengubah pandangan hidup mereka. Mereka juga mengajak pembicara dari organisasi lingkungan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana seseorang dapat berkontribusi dalam menjaga alam. Namun, meskipun mereka berharap untuk mendapatkan respons positif, mereka merasa sedikit kecewa dengan reaksi yang mereka terima.
Beberapa orang hadir hanya untuk mendengarkan tanpa memberikan banyak perhatian, sementara yang lain tampak skeptis, mempertanyakan seberapa besar dampak yang dapat mereka buat. Susah ya, Ardi, kata Vina setelah seminar usai, saat mereka duduk bersama di ruang tamu rumah mereka. Kita merasa seperti sudah belajar banyak dan ingin berbagi ini dengan orang lain, tapi kenapa rasanya orang-orang tidak peduli? Ardi menatapnya dengan penuh pengertian. Vina, kadang-kadang perubahan besar memang memerlukan waktu. Kita tidak bisa mengharapkan semuanya berubah hanya karena kita berbicara tentang itu sekali. Yang penting adalah kita sudah memulai. Mungkin kita akan menemukan orang-orang yang benar-benar peduli, dan dari situ kita bisa membangun sesuatu yang lebih besar. Vina mengangguk, meskipun masih ada sedikit keraguan di hatinya. Kamu benar, mungkin kita hanya perlu lebih sabar dan terus bergerak maju. Yang penting, kita tidak berhenti berusaha. Beberapa bulan berlalu, dan meskipun tidak semua orang menerima pesan mereka dengan antusiasme yang diharapkan, Vina dan Ardi tetap melanjutkan perjuangan mereka. Mereka mulai bekerja sama dengan beberapa organisasi lingkungan lokal, membantu mereka dalam berbagai proyek konservasi, seperti penanaman pohon dan kampanye untuk mengurangi sampah plastik. Mereka juga mengadakan acara kecil di sekolah-sekolah dan komunitas, mengajarkan anak-anak tentang pentingnya menjaga alam. Suatu hari, saat mereka kembali mendaki Gunung Kerinci, mereka merasa ada yang berbeda. Gunung yang dulu tampak menakutkan kini terasa seperti rumah bagi mereka. Mereka berdiri di puncak, menatap keindahan alam yang luas, dan merasa bangga dengan apa yang mereka telah capai. Meskipun dunia di luar sana mungkin belum sepenuhnya berubah, mereka tahu bahwa setiap langkah kecil yang mereka ambil telah memberikan dampak yang lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Vina, kata Ardi, memegang tangan Vina dengan erat, mungkin kita tidak akan bisa mengubah dunia dalam semalam, tapi kita bisa memulai dengan langkah-langkah kecil ini. Setiap orang yang kita ajak peduli tentang alam akan menambah kekuatan untuk perubahan itu. Vina tersenyum, merasa lega dan puas. Kita sudah belajar banyak dari Gunung Kerinci. Alam mengajarkan kita bahwa perubahan itu memang tidak mudah, tetapi jika kita terus berjalan dengan tekad, kita akan melihat hasilnya suatu saat nanti. Mereka berdiri di sana, di puncak yang penuh kedamaian, dengan angin yang sejuk menyapa wajah mereka. Mereka tahu bahwa meskipun dunia tidak selalu mudah, mereka telah menemukan cara untuk menjadi bagian dari perubahan yang lebih baik. Mereka juga tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. Ada banyak hal yang masih harus mereka lakukan, banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Tetapi yang lebih penting, mereka telah belajar untuk menghargai setiap langkah kecil, karena mereka tahu setiap langkah itu membawa mereka lebih dekat kepada tujuan yang lebih besar. Menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, serta hidup selaras dengan dunia yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Di puncak Gunung Kerinci, Vina dan Ardi menyadari satu hal. Mereka tidak hanya mendaki untuk mencapai puncak fisik, tetapi juga untuk mencapai puncak pemahaman tentang bagaimana mereka bisa lebih menghargai dan menjaga dunia ini dengan lebih baik. Dan itu adalah perjalanan yang tidak akan pernah berakhir. Beberapa tahun setelah perjalanan mereka ke Gunung Kerinci, Vina dan Ardi telah tumbuh jauh lebih matang, baik dalam hubungan mereka maupun dalam cara mereka memandang dunia. Mereka telah berhasil membangun beberapa inisiatif pelestarian alam di komunitas mereka. Meskipun dampak mereka tidak bisa langsung dilihat oleh banyak orang, mereka merasa bahwa mereka sudah mulai membuat perubahan, satu langkah kecil dalam waktu. Kini, mereka berdua telah menjadi lebih dikenal di kalangan komunitas lokal sebagai penggerak perubahan yang peduli terhadap alam. Berbagai kegiatan mereka, seperti program penanaman pohon, pembersihan pantai, dan edukasi tentang pengurangan sampah plastik, perlahan-lahan mulai menarik perhatian banyak orang. Meski tidak ada jalan yang mudah,
Mereka merasa sangat puas melihat bagaimana orang-orang mulai memahami pentingnya menjaga alam. Namun, meski begitu banyak yang telah mereka capai, Vina dan Ardi tetap merasakan sebuah kekosongan, sebuah panggilan yang lebih dalam, lebih besar. Mereka merasa seolah-olah perjalanan mereka belum selesai. Meskipun mereka sudah membuat perubahan di komunitas mereka ingin melakukan lebih banyak, terutama untuk generasi yang lebih muda. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di taman kota, Ardi mengemukakan sebuah ide yang menggelitik pikiran mereka. Vina, bagaimana kalau kita membuat sebuah platform online untuk mengedukasi lebih banyak orang tentang pelestarian alam? Kita bisa berbagi pengetahuan dan menginspirasi lebih banyak orang untuk terlibat dalam tindakan yang lebih berkelanjutan. Vina yang mendengarkan dengan serius mengangguk, terlihat antusias. Itu ide yang bagus, Ardi. Kita bisa membuat berbagai konten yang informatif tentang bagaimana kita bisa berkontribusi dalam menjaga alam. Mungkin dengan cara itu, kita bisa menghubungkan orang-orang dari berbagai tempat dan latar belakang yang punya minat yang sama. Mereka berdua sepakat untuk mulai bekerja dengan serius. Dengan pengalaman mereka dalam pelestarian alam dan keterlibatan langsung dalam berbagai proyek lokal, mereka merasa cukup percaya diri untuk berbagi pengetahuan yang telah mereka pelajari. Mereka memutuskan untuk membuat sebuah website yang berisi artikel, video, dan sumber daya lain yang mengedukasi orang tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam, serta cara-cara sederhana yang bisa dilakukan untuk berkontribusi. Tantangan terbesar mereka bukan hanya soal menciptakan konten yang menarik, tetapi juga menyebarkan pesan mereka kepada audiens yang lebih luas. Mereka tahu, di dunia digital yang penuh dengan informasi, mereka harus menemukan cara untuk menonjolkan pesan mereka agar lebih banyak orang yang bisa terinspirasi. Beberapa bulan pertama sangat menantang, tetapi mereka tidak menyerah. Mereka mulai mengundang para ahli lingkungan, aktivis, dan tokoh terkenal di bidang pelestarian alam untuk berbagi cerita dan wawasan di platform mereka. Mereka juga melakukan kolaborasi dengan organisasi lingkungan internasional untuk memperluas jangkauan mereka. Suatu hari, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Mereka diundang untuk berbicara di sebuah konferensi internasional tentang pelestarian alam yang diadakan di Bali. Vina dan Ardi merasa cemas, tetapi juga sangat terhormat. Itu adalah kesempatan besar bagi mereka untuk berbagi perjalanan mereka dan memperkenalkan platform yang telah mereka buat ke audiens global. Di konferensi tersebut, mereka berdiri di depan ribuan peserta dari berbagai negara, menceritakan kisah perjalanan mereka di Gunung Kerinci, bagaimana mereka belajar dari alam, dan bagaimana mereka kemudian berjuang untuk mengajak orang lain memahami dan melindungi alam dengan cara yang lebih bijaksana. Mereka berbagi tentang platform online mereka dan bagaimana mereka ingin menginspirasi orang-orang di seluruh dunia untuk bertindak. Setiap langkah kecil yang kita ambil memiliki dampak, kata Vina dengan tegas, berbicara dengan penuh keyakinan. Kami mungkin hanya sepasang anak muda yang memulai dengan mimpi sederhana untuk melestarikan alam, tetapi kami percaya bahwa jika lebih banyak orang peduli dan bertindak, kita bisa membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Ardi melanjutkan, kami belajar bahwa kita tidak perlu menunggu untuk melakukan sesuatu besar. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil, dari satu orang yang peduli, dari satu tindakan yang diambil. Itulah yang kami harapkan dari platform ini, untuk memberi orang alat dan pengetahuan untuk menjadi bagian dari solusi. Setelah konferensi itu, mereka menerima banyak pesan dari orang-orang yang terinspirasi oleh cerita mereka. Banyak yang mengungkapkan rasa terima kasih karena telah membuka mata mereka terhadap pentingnya pelestarian alam. Vina dan Ardi merasa seolah-olah perjalanan mereka menuju Gunung Kerinci dan segala pelajaran yang mereka peroleh dari alam kini telah membawa mereka ke sebuah titik di mana mereka bisa menyentuh kehidupan banyak orang di seluruh dunia. Namun, meskipun segala pencapaian ini,
mereka tetap tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka lebih dekat pada misi mereka, tetapi mereka sadar bahwa dunia ini masih penuh tantangan dan mereka harus terus berjuang. Suatu sore, saat mereka berdiri di pantai, memandang matahari terbenam, Vina memandang Ardi dengan senyum lembut. Aku tidak tahu apa yang akan datang selanjutnya, Ardi. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak ingin berhenti. Kita harus terus bergerak, terus belajar, dan terus menginspirasi orang untuk melindungi dunia kita. Ardi menggenggam tangan Vina dengan erat. Aku setuju, Vina. Kita sudah memulai perjalanan yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Dan kita tahu, setiap perjalanan memiliki tantangan, tetapi kita tidak akan pernah berhenti. Karena alam, seperti hubungan kita, membutuhkan perawatan dan perhatian setiap saat. Mereka berdua berdiri di sana, menikmati keindahan alam yang tak ternilai harganya, dengan kesadaran bahwa meskipun perjalanan mereka tak selalu mudah, setiap langkah kecil yang mereka ambil membawa mereka lebih dekat pada tujuan mereka untuk membuat dunia ini lebih baik, lebih harmonis dengan alam, dan lebih peduli satu sama lain. Perjalanan mereka masih panjang, namun mereka tahu bahwa dengan setiap langkah dan tindakan yang mereka lakukan, mereka sudah mulai menulis cerita baru, sebuah cerita yang akan menginspirasi banyak orang di masa depan.